Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ar-radha'atu wal hadanatu wa ma yata'allaqu bihima. Jadi di bab ini menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan menyusui, mengasuh anak, dan juga akan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya. Qala al-musannifu as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, la budda li kulli hayyin min ghida'in yahfazu sihhatahu wa yaqumu bi audihi. Setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan yang bisa menjaga kesehatannya dan juga mencukupi kebutuhannya. Namanya sudah makhluk hidup. Wa yakhtaliful ghida'u bi ikhtilafi muta'atih. Faqad yasluhu li hadha ma yadurru bidzaka wa bil 'akas. Setiap atau bisa dikatakan yakhtaliful ghida'u bi ikhtilafi muta'atih. Jenis makanan itu berbeda-beda sesuai dengan siapa yang mengkonsumsinya, ya. Bi ikhtilafi muta'atih. Sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang bisa saja berbahaya bagi yang lain, dan begitu pula sebaliknya. Jadi setiap orang itu punya makanan masing-masing. Wal-labanu lil atfali huwal ghida'u kulluhu aw julluhu. Bagi bayi, susu adalah makanan utama atau bahkan satu-satunya. Wa afdaluhu wa atyabuhu al-mumtassu min thadiyil ummi sahihati ba'dal wiladah. Susu yang terbaik dan paling baik bagi bayi adalah yang berasal dari payudara ibu yang sehat, ya. Kalau ibunya lagi sakit, ya, itu mungkin kualitas air susunya itu menurun. Jadi dia menyusuinya setelah melahirkan, ba'dal wiladah. Wala budda min syurbil liba awil laba zamanan la yaqillu min 24 sa'atan. Dan bayi itu perlu diberikan susu pertama, liba atau kolostrum, selama tidak kurang dari 24 jam setelah melahirkan, ya. Harus dikasih al-liba itu. Kenapa bayi itu harus diberi susu pertama? Karena kata beliau, lima fihi min fawaida tibbiyatin li salamati tifli wa taqaddumi sihhatihi. Ya, karena susu pertama maksudnya memiliki manfaat medis yang sangat penting untuk kesehatannya dan pertumbuhan bayi. Wala yanbaghi ar-radha'u min al-ummil musabatu bil maradil wirasi kasilli bi jami' anwa'ihi. Dan ini anjuran dari beliau, seorang ibu yang menderita penyakit keturunan seperti penyakit TB misalkan, apa itu medisnya, tuberkulosis, ya. Dalam segala bentuknya itu tidak disarankan untuk menyusui anak, ya. Ya, mungkin takut menular gitu. Li'annahu yazidu fi dha'fiha wa yantaqilu bihi minha ila waladiha al-azizi 'alaiha. Karena hal tersebut itu akan dapat melemahkan sang ibu, melemahkan kesehatannya, dan beresiko menularnya penyakit tersebut kepada anak yang ia cintai. Subhanallah.
Thumma qala al-musannifu rahimahullah wala waqta mahduda lirrada'ah illa annahu yakunu 'indal hajati ilaihi. Beliau di sini menyebutkan atau membahas tentang waktu menyusui. Kata beliau, tidak ada waktu yang ditetapkan secara pasti untuk menyusui kecuali saat bayi membutuhkannya. Wa hinama tash'urul murdi'u bi ju'i radi'iha qabla mudhi haulaini min wiladatiha, yaitu ketika ibu menyusui merasakan bayinya itu lapar sebelum genap 2 tahun dari kelahirannya, baru dia bisa menyusui gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan si bayi. Qala Allah Ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya ya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Oke. Wala syai'a ahsanu min an turdi'al mar'atu waladaha wa falzata kabidhiha wa tatawalla dzalika bi nafsiha. Tidak ada yang lebih baik daripada seorang ibu menyusui anaknya ya, menyusui anaknya. Wa falzata kabidhiha, buah hatinya. Wa tatawalla dzalika bi nafsiha, dan mengurusnya sendiri. Subhanallah, ini peran seorang ibu. Kenapa? Karena di sini dikatakan fahiya ashfaqu alaihi min ayyati imra'atin ukhra. Karena ibu itu lebih penyayang kepada anaknya dibandingkan wanita manapun, ya. Jadi kasih sayang seorang ibu itu lebih banyak ya daripada wanita yang lain. Subhanallah. Qala al-musannifu wa bil 'athfi wal hanan alladhi tadummu bihi al-walada ila sadriha yazidu numuwahu wa inti'ashahu wa taqwa as-silatu bainaha wa bainahu. Dengan kasih sayang dan kelembutan saat ia mendekap anaknya ke dadanya, Allahu Akbar, pertumbuhan yazidu numuhu wa inti'ashuhu, maka pertumbuhan dan kebugarannya akan meningkat. Wa taqwas silatu bainaha wa bainahu, serta hubungan antara ibu dan anak itu akan menjadi lebih kuat. Masya Allah. Wa tash'uru bi ladzatil umumati wa ta'rifu kayfiyatat tarbiyati wa usulahal muttaba'ah. Dan seorang ibu juga akan merasakan nikmatnya menjadi seorang ibu, serta memahami cara mendidik anak dan juga paham prinsip-prinsip yang harus diikuti. Fa in 'arada laha al-mani'u asy-syar'i aw at-tibbi arda'at ibnaha bil massasati aw min bahimatin salimah. Jika ada halangan syar'i atau medis ya, maka ia dapat menyusui anaknya dengan dot ya, atau dari hewan yang sehat. Ya, kalau misalkan dia tidak bisa menyusui sendiri, maka bisa dengan menggunakan dot ini ya. Atau bisa dengan menggunakan air susu hewan yang sehat. Ya, wal anzu afdalu min ghairiha li ghazarati labaniha wa salahiyatihi. Nah, kata beliau, kambing betina itu lebih baik daripada hewan lain karena susunya kambing betina ini lebih melimpah dibandingkan yang lain, dan juga lebih cocok untuk bayi, kata beliau nih. Allah. Thumma qala al-musannifu rahimahullah وحيث كان الصوف مضعفا للمرضع فقد أبيح لها الفطر. Kalau misalkan puasa dapat melemahkan ibu yang menyusui,
maka ia diperbolehkan berbuka. Artinya ketika puasa nanti dia dalam keadaan menyusui, maka boleh tidak puasa ya. Kata Hasan al-Basri itu ayyu maradin ashaddu minal hamli wal murti. Allahu akbar. Qala al-musannifu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, wala tasiru ar-rada'atu syar'iyyatan wa yahrumu biha ma yahrumu bin nasabi illa idza kanat qabla al-hawlain wa hiya khamsu rada'atin mutafarriqah. Dan kata beliau, menyusui itu tidak dianggap sah sehingga menimbulkan hubungan mahram seperti nasab, kecuali ya jika dilakukan sebelum 2 tahun dan juga sebanyak 5 kali penyusuan yang terpisah. Artinya sekali penyusuan itu bisa memuaskan, musybi'at. Fa innamar radha'atu minal maja'ah. Jadi di sini harus sebelum 2 tahun ya, qabla haulain. Kalau setelah 2 tahun maka tidak akan menjadikan mahram. Ya, tidak akan menjadikan mahram. Menyusui anak yang sudah umur 5 tahun misalkan, maka tidak akan menjadikan mahram. Fa innamar radha'atu minal maja'ah. Wala radha'a illa ma anshazal 'azma wa ambatal lahma. Kata beliau, karena penyusuan itu dilakukan untuk menghilangkan lapar, maka yang dianggap sebagai penyusuan adalah yang dapat menumbuhkan tulang al-azam wa ambatal lahm, dan juga bisa menumbuhkan daging. Ya, karena ar-radha'ah, susuan itu dari lapar, yang bisa mengatasi lapar. Bahkan di sini disebutkan wa ba'dul fuqaha ini ya. Wa ba'dul fuqaha lam yashtarit 5 radha'atin wa qala innama mujarrad ar-radha'ati walau qatratan yuharrim. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak disyaratkan harus 5 kali penyusuan. Ya, tetapi berpendapat bahwa cukup dengan sekali menyusui, meskipun itu hanya setetes, itu sudah dapat menyebabkan hubungan mahram. Ini kata sebagian ulama ya. Kata sebagian ulama, jadi menyusui itu tidak disyaratkan harus 5 kali ya. Begitu dia sudah menyusui walaupun 1 tetes itu bisa menjadikan ia mahram. Subhanallah. Tapi pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, itu yang 5 kali susuan ya. Wala tajibun nafaqatu lil murdi'il mutallaqah walakinnaha tastahiqqu ujratar radha'. Ibu yang menyusui tetapi telah dicerai oleh suaminya, dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun karena dia menyusui anaknya, ia berhak menerima upah atas penyusuannya ya. Kalau nafkah sendiri dia tidak dapat karena dia sudah mutallaqah, sudah dicerai, namun dia berhak mendapatkan upah atau imbalan karena dia telah menyusui. Qala ta'ala la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu itu tidak boleh dirugikan karena anaknya, dan seorang ayah juga tidak boleh dirugikan karena anaknya. La tudarra walidatun biwaladiha. Ya, karena di sini tidak boleh dirugikan seorang ibu karena anaknya yang disusui tadi, maka ibu itu harus dikasih upah. Thumma qala al-musannifu wa yanbaghi an yuzada laha fil ajri wa an ta'fuwa amma naqasa minhu. Dan sebaiknya, ini himbauan dari beliau, sebaiknya ia diberikan tambahan upah. Ya, jadi ibu yang menyusui tadi yang sudah dicerai itu ditambah upahnya.
Dan kalau misalkan kurang, wa anta'fu amma naqasa minhu, ya. Sebaiknya juga kalau misalkan kurang, ia bisa memaafkan apabila jika ada kekurangan dalam pembayaran tadi. Ya, jadi harus saling menerima lah gitu, saling ngerti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Thumma qala wala tujbaru ala ar-radha'i qahran walakinnahu min huquqiha walaha tarkuhu idza sya'at. Dan ia tidak boleh memaksa ibu yang menyusui tadi. Kenapa? Karena itu adalah haknya. Ia boleh menolak jika ia menghendaki. Jadi pada hakikatnya seorang ibu itu tidak wajib menyusui, ya. Seorang ibu itu tidak wajib menyusui. Cuma kata para ulama itu disunnahkan, ya. Disunnahkan. Kenapa? Karena air susu ibu itu lebih berkualitas dan lebih layak, lebih pantas untuk kesehatan bayi gitu. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu wajib. Nah, seorang ibu itu wajib menyusui anaknya. Illa idza lam tujad murdi'un. Nah, di sini pengecualian. Nah, menyusui anak itu kadang bisa wajib. Kapan? Illa idza lam tujad murdi'un ghairuha wa khifa 'ala at-tifli min ad-dhaya'. Fatalzamuhu tarbiyatuhu wa irda'uhu walaha ujratul mithlih. Ya, kecuali jika tidak ada ibu susu lain, ya. Dan juga dikhawatirkan bayi itu akan terlantar begitu saja, tidak ada orang yang bisa menyusuinya, maka ia atau ibu tersebut wajib menyusui anaknya dan mengasuhnya. Dan juga dia berhak menerima upah yang setimpal, ya, upah yang banyak atas susuan tadi. Kama qala ta'ala wa tamiru bainakum bima'rufin wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan berundinglah kalian di antara kalian dengan cara yang baik, ya, tetapi jika kalian mengalami kesulitan maka ibu lain akan menyusuinya. Jadi di sini atau ayat ini menerangkan bahwasanya seorang ibu itu tidak wajib menyusui anaknya. Thumma qala al-musannifu wala yazalu haqqul hadanati lil ummi 'ala at-tifli hatta yumayyiza wa yakhtara ma damat hadhihi salihatan litarbiyah muslimatan aqilatan afifatan hurratan ghayra mankuhatin li ajnabiyyin la haqqa lahu fil hadanah. Kata beliau, hak asuh tetap berada di tangan ibu hingga anak itu dapat membedakan dan bisa memilih atau memayyiz. Selama ia masih layak untuk mengasuhnya, selama ibu itu masih layak untuk mengasuhnya, dalam artian beragama Islam, muslimatan, akilatan, berakal, afifatan, menjaga kehormatan, hurratan, merdeka, dan dia tidak menikah dengan pria asing yang tidak memiliki hak asuh atas anak tersebut, ya. Jadi di awal-awal itu memang hak asuh itu milik seorang ibu. Fa'in fasakat, ini kalau terjadi sebaliknya, kalau ibu ini tidak pantas mengasuh. Fa'in fasaqat aw da'ufat jismuha aw ikhtalla aqluha wa ajazat 'anil qiyami bil wajibi fal haqqu li ummiha. Jika seorang ibu itu berbuat fasik, tubuhnya menjadi lemah, misalkan akalnya terganggu atau ia tidak mampu menjalankan kewajibannya, maka hak asuh itu berpindah kepada ibunya, artinya nenek anak gitu. Ibunya ibu, nenek anak berarti.
Wa idza arada abu tifli at-tahawul wal intiqala min tilkal baldati akhadha waladahu ma'aha wa saqata haqqul mar'ati fil hadanati illa an tusafira ma'ah. Dan jika ayah anak ini ingin pindah dan meninggalkan kota tersebut, maka ia boleh membawa anaknya bersamanya. Dan hak asuh ibu akan gugur kecuali jika ia ikut bepergian bersamanya. Subhanallah. Ini kalau misalkan ingin pindah, misalkan ingin pindah kota, ingin perjalanan kemana, maka dia bisa membawa anaknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Thumma qala al-musannifu rahimahullah wa idza mayyaza al-waladu fal aslahu an yakuna 'inda abihi wal bintu 'inda ummiha liyata'allama as-sabiyyu a'mal ar-rijali was-sabiyyatu a'mal an-nisa. Subhanallah. Ini kata beliau, jika anak itu sudah dapat membedakan, artinya mumayyiz, bisa membedakan mana yang benar. Nah, kalau kata ulama, mumayyiz itu perkiraan umur 7 tahun ya. Maka yang lebih baik adalah anak laki-laki itu berada di bawah asuhan anaknya. Nah, kalau anak laki-laki itu ada di bawah asuhan ayahnya. Dan anak perempuan itu berada di bawah asuhan ibunya. Nah, kenapa kalau anak laki-laki bersama ayahnya, anak perempuan bersama ibunya? Nah, kata beliau di sini, liyata'allama as-sabiyyu a'malar rijali was-sabiyyatu a'malan nisa'i. Agar anak laki-laki itu bisa belajar pekerjaan laki-laki dan anak perempuan bisa belajar pekerjaan perempuan. Nah, diajari masak-masak tadi itu untuk perempuan. Wa minal musibati ma yaqa'u al-yawma baina katsirin minal aba'i wal ummahati minal khusumati wat tarafu'i fi amri al-auladi ila al-hukkami adh-dhalamah aw al-juhali bima anzalallah. Minal musibah nih sekarang, termasuk musibah adalah apa yang terjadi hari ini, di mana banyak orang tua berselisih dan membawa perkara anak mereka ke penguasa yang zalim atau hakim yang tidak memahami hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa konsekuensinya? Fatadhhabul muru'atu wa yaqa'ul khilaf. Akibatnya kehormatan itu hilang. Perselisihan itu terjadi. Wala yamtathiluna qaulallahi jalla dzikruh wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Mereka itu seakan-akan tidak mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian, ya. Istri berbuat baik pada suami, suami berbuat baik pada istri. Nah, kadang dilupakan sama suami dan istri. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah itu Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Wa bi kathratin niza' wa bi kathratin niza'i tazidul adawatu wa yusbihu at-tiflu fi hayratin min amri walidayhi yuhibbu ummahu wa la yuridu firaqa abihi. Jadi semakin banyak perselisihan, maka semakin besar permusuhan. Dan itu akan menjadikan anak tersebut bingung terhadap keadaan kedua orang tuanya. Ia akan mencintai ibunya tetapi tidak ingin berpisah dari ayahnya. Nah, ini yang banyak terjadi. Ayah dan ibu sering bertengkar di depan anak. Akhirnya anaknya bingung mau pilih ayah atau ibu nih. Bingung.
Wa khairul laki ya sayyidati idza arafa as-saghiru kaifa yastaqillu bi aklihi wa syurbihi wa ghasli a'dha'ihi an tusallimihi ila abihi fatastarihi min at-ta'abi wa yakfiki abuhu mu'natal infaqi alaihi wal inayati bi ta'limihi wa muraqabatihi. Jadi yang terbaik bagimu wahai ibu adalah jika anak sudah bisa mandiri, ya, jika anak sudah bisa mandiri, bisa makan sendiri, minum sendiri, membersihkan dirinya sendiri, maka serahkanlah ia pada ayahnya agar engkau bisa terbebas dari kelelahan. Ayahnya yang akan menanggung biaya hidupnya, mendidiknya, dan bisa mengawasinya. Ya, jadi saling membantu gitu. Wa bihusnil muamalati wal muhafazati 'alal jamili bainakuma sayataraddadu 'alayki wa yazuruki fi kulli hinin. Dengan menjaga hubungan baik dan perlakuan yang baik antara kalian berdua wahai orang tua, maka anak itu akan tetap datang mengunjungimu kapan saja. Ya, kalau misalkan hubungan antara ayah dan ibu itu baik, maka insya Allah anak akan juga ikut baik. Ya, anak akan berlaku baik pada ayah dan juga akan berlaku baik pada ibu. Gitu. Wala atba wala lauma alaiki. Wala atba wala lauma alaiki idza tazawwajti ba'da ada'il muhimmati wa taslimil waladi ila ahlihi. Nah, qala al-musannifu wala atba wala lauma alaiki idza tazawwajti ba'da ada'il muhimmati wa taslimil waladi ila ahlihi. Jadi tidak ada celaan atau kesalahan bagimu jika engkau menikah lagi setelah menyelesaikan tugasmu dan menyerahkan anak kepada keluarganya. Wa ta'lamina annahu idza thabata 'alayki syar'an annaki tarikatun lis-salati aw muqassiratun fi wajib at-tarbiyati أو كان البيت الذي تسكنينه غير صالح للبقاء فيه يؤخذ منك الطفل قهرا ولا فائدة من كثرة الشغب والتردد على الحكام وتعلمين أنه إذا ثبت عليك شرعا أنك تاركة للصلاة. Ketahuilah bahwasanya jika secara syariat terbukti bahwasanya engkau wahai ibu ini meninggalkan sholat, muqassiratun fi wajib tarbiyah, lalai dalam kewajiban mendidik anak, au kana al-baitu alladhi taskuninahu ghairu salihin lil baqa'i fihi, atau rumah yang engkau tempati itu sudah tidak layak untuk dihuni, yu'khadhu minki at-tiflu qahran, maka otomatis akan diambil secara paksa anak itu darimu wahai para ibu. Wala faidata min kathrati syaghabi wat taraddudi 'alal hukam, dan tidak ada manfaatnya bagimu banyak berdebat atau sering mengadu kepada penguasa. Ya, kalau sudah dirinya sendiri itu sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Wa alayki muraja'atul mutalliqi min abna'iki wa ikhwaniki bil husna wa taqulina lahu al khaira wa tuhadhdhirinahu su'al 'aqibati min at-tafriq bainal walidati wa waladiha li ghairi hajah. Jadi engkau wahai ibu ini sebaiknya berbicara dengan mantan suamimu atau saudara-saudaramu ya dengan cara yang baik. Ya, kalau sudah dicerai maka diskusikanlah dengan cara yang baik.
taqulinal khairah lahu, mengucapkan perkataan yang baik kepadanya. Wa tuhadzirinahu su'al aqibah, serta memperingatkannya akan akibat buruk dari memisahkan ibu dan anak tanpa ada alasan, ya. Wa sadaqallahul azim fi qoulihi ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah bahan ujian, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala di situ ada pahala yang besar. Nah, ini kita akan pindah ke bab selanjutnya, itu masalah tahdidun nasl, ya.